Halo, perkenalkan nama saya Leslie Melni, BP 1810-22 dari penyusunan rencana bisnis AGB. Di sini saya akan menampilkan tugas akhir saya, yaitu mengenai usaha keripik balado. Jadi di sini adalah kenapa saya memilih keripik singkong. Keripik singkong ini karena ibu saya sudah 23 tahun untuk berusaha keripik ini, namun masih original gitu, belum ada rasa. Nah, di sini saya terpikir oleh saya untuk kenapa tidak untuk berusaha bisnis keripik singkong, namun dengan berbagai macam rasa. Nah, sebelum saya memutuskan untuk memilih keripik singkong, saya mengusungkan ada 3 alternatif usaha. Di sini ada keripik singkong, ada tape, ada pembibitan ikan lele. Nah, dapat dilihat di slideshow bahwa manfaat dari keripik singkong lebih besar dibanding manfaat keripik singkong 0,6, kemudian tape 0,6, dan manfaat dari pembibitan ikan lele ada 0,15. Begitu selanjutnya ke bawah ada biaya, ada peluang, dan resiko. Nah, dapat dilihat di slideshow bahwa yang terpilih adalah keripik singkong balado dengan bobot 3,25. Selanjutnya ini adalah aspek-aspek usaha dari keripik singkong ini. Kita mempunyai ada 6 aspek yang akan kita kaji. Yang pertama itu ada aspek sosial. Aspek sosial di sini akan memberikan pekerjaan untuk warga sekitar. Jadi tema atau perencanaan yang ingin saya usulkan adalah di tempatnya itu ada di Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawalunto. Jadi di desa ini sebagian besar masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai serabutan gitu. Jadi jika kita mendirikan usaha ini di tempat tersebut akan memberikan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Karena kita mulai dari perencanaan itu ada budidaya, jadi kita akan membudidayakan singkong itu sendiri, kemudian dilanjutkan ke bagian pengolahan atau agroindustrinya. Di sini akan menyerap banyak sekali tenaga kerja, mulai dari penyiapan lahan, dari budidaya, panen, sampai kepada bagian pengolahannya. Kemudian ada aspek komersial. Di aspek komersial ini terdiri dari aspek pemasaran dan penyediaan bahan baku. Aspek pemasaran ini bisa dilakukan 2 cara, itu ada secara online ataupun offline. Kemudian penyediaan bahan baku oleh kita sendiri. Kemudian aspek teknis itu ada penentuan bahan baku, penentuan lokasi usaha, ada penentuan alat produksi, proses produksi yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian ada struktur organisasi manajemen dan kita mempunyai kualifikasi dari SDM. Kemudian aspek finansial, nilai bersih sekarang, nilai IRR, bersih, dan payback period. Kemudian aspek ekonomi. Jadi Sawalunto itu terkenal dengan kota wisata tambang yang berbudaya gitu. Jadi emang terkenal, ikoniknya adalah wisatanya. Otomatis banyak turis yang datang, otomatis banyak pelancong yang datang gitu. Sehingga pasti nih mereka akan bawa oleh-oleh hasil dari kunjungan atau wisatanya ke Sawalunto. Nah, salah satunya ini adalah keripik singkong, oleh-oleh dari Sawalunto gitu. Akan memberikan berbagai tambahan pendapatan kepada daerah. Kemudian selanjutnya, di sini saya mempunyai bisnis kanvas dari keripik singkong ini. Kita mulai dari key partner. Key partner ini adalah siapa sih orang yang akan bekerja sama dengan kita pada usaha yang akan saya jalankan ini. Di sini ada petani singkong. Jadi kebanyakan di Desa Silungkang Duo itu adalah orang banyak membudidayakan singkong gitu. Jadi Kota Sawalunto itu salah satu oleh-oleh yang ciri khasnya adalah keripik kubang gitu. Keripik kubang ini berasal dari singkong juga. Namun kita di sini akan membuatnya lebih berbagai variasi rasa. Gitu. Makanya banyak banget petani singkong di Kota Sawalunto. Kemudian ada toko oleh-oleh.
kemudian ada supplier plastik, ada toko bumbu. Kemudian key activity-nya adalah pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, pemasaran, cita rasa yang stabil, dan packaging yang ramah lingkungan. Kemudian ada value-nya, ada rasa yang enak, kandungan vitamin yang bagus, menggunakan singkong yang berkualitas super. Di sini singkong yang berkualitas super itu maksudnya adalah singkong yang berumur sudah 4 bulan ke atas. Artinya singkong yang sudah matang untuk diolah. Kenapa saya tidak menggunakan singkong yang berumur 3 bulan atau 2 bulan? Karena pengalaman dari ibu saya, jika kita menggunakan singkong yang belum matang atau belum pantas untuk diolah, maka berat keripik singkongnya tuh akan lebih tidak stabil gitu. Artinya lebih ringan beratnya dibandingkan dengan keripik singkong yang sudah matang gitu. Kemudian diolah dengan higienis dan bumbu yang aman juga digunakan. Kemudian bisa tahan sampai 6 bulan tanpa bahan sintetik, kemudian praktis, simpel, banyak cita rasa dan cemilan yang murah. Kemudian ada partner relationship-nya. Di sini kita akan menggunakan atau memberikan banyak sekali reward untuk pelanggan setia juga, kemudian hari-hari besar juga, dan juga kita akan menggunakan kupon. Seperti teman-teman yang sering biasa minum atau makan di Janji Jiwa nih, setiap kita makan nanti dikasih stempel gitu, menandakan bahwa hari ini kita beli di Janji Jiwa nih gitu. Nah, hal itu akan saya lakukan sama persis dengan usaha ini gitu. Jadi kita akan mengetahui siapa sih pelanggan yang sering gitu. Buktinya ini loh gitu. Dan juga kita akan tahu pelanggan yang mengambil produk kita dalam jumlah banyak, itu akan diberikan reward gitu. Ini ada customer segment, itu ada mahasiswa, ibu rumah tangga, turis, masyarakat sekitar juga boleh. Jadi ada key research, ada kebun yang bisa untuk dibudidayakan sendiri, ada pabrik yang memadai, ada karyawan yang profesional dan skill, yang ulet, yang telaten, kemudian alat yang canggih. Kemudian channel-nya itu ada brosur, ada media sosial, ada radio, ada supermarket, dan minimarket, serta toko HLM. Nah, ini adalah manajemen operasional dan manajemen sumber daya manusia yang akan digunakan dalam usaha keripik singkong ini. Itu ada perencanaan sistem produksi yang terdiri dari produk dan lokasinya. Di sini produksi yang seperti yang saya ceritakan tadi, itu adalah keripik singkong. Kemudian lokasinya ada di Desa Selongkang 2, Kecamatan Selongkang, Kota Solo. Kemudian ada proses produksinya, mulai dari pengupasan kulit ubi, pencucian, penirisan, perebusan, pendinginan, pemotongan, penggorengan, pemberian bumbu, dan packaging-nya. Nah, ini adalah flowchart dari keripik singkong. Gambaran input serta output-nya. Di sini kita mulai dari mulai dari singkong yang utuh itu dengan berat 1.500 gram atau 1,5 kilo yang akan menghasilkan 250 gram keripik singkong. Kemudian kita olah, kita potong atau kemudian kita cuci, habis itu kita rebus. Kemudian kita dinginkan, lalu kita potong, goreng, dan campurkan dengan bumbu. Nah, ini adalah penjadwalan produksinya. Jadi, ini saya bercerita mengenai 1 tahun pertama dari usaha keripik singkong ini. Jadi, 6 bulan pertama kita akan mengadakan persiapan, mulai dari budidayanya selama 4 bulan, kemudian persiapan tempatnya, pengolahannya, karyawannya, semua itu akan kita siapkan gitu. Nah, produksi dilakukan setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu, 8 jam kerja. Dalam perencanaan bisnis kali ini, tahun pertama ditargetkan 1.900 kg ubi. 1 kg ubi bisa menghasilkan 2 bungkus keripik singkong dengan berat 250 gram. Sehingga tahun pertama bisa menghasilkan sebanyak 9.800 bungkus. Untuk tahun kedua bisa diasumsikan memproduksikan sekitar memproduksi ubi sebanyak 21.600 kg dan menghasilkan sebanyak 43.200 bungkus dengan ukuran 250 gram. Dan bahan dibutuhkan itu ada ubi singkong yang berkualitas segar dengan umur yang cukup matang, kemudian ada minyak goreng, gula, air varian rasa seperti asam manis atau manis pedas, kemudian ada barbecue, rendang, garam, pasti. Kebutuhan peralatannya seperti biasa, itu ada pisau, kemudian ada wadah perebus, ada baskom, kemudian ada kompor, gas, mesin pres plastik, timbangan.
Kemudian ada perencanaan pengorganisasian sumber daya manusia untuk bisnis keripik singkong ini. Kemudian ini kayak job sheet yang akan dijalankan oleh para pekerja atau para unit-unit yang berhubungan dengan keripik singkong ini. Itu ada manajer yang berfungsi atau melakukan tugasnya sebagai penetapan harga, menentukan jumlah kapasitas produksi, mengawasi masing-masing kinerja unit, mengawasi yang berhubungan dengan segala pemasok. Kemudian ada bagian produksi yang berhubungan dengan semua kegiatan produksi, bertanggung jawab dari input sampai output, itu adalah bagian produksi. Kemudian ada bagian pemasaran, pencatatan produk yang terjual, kemudian pembelian, kemudian bagian keuangan, pencatatan keuangan masuk dan keluar, dan membuat keuangan bulanan dan tahunan. Ini adalah struktur organisasi dari keripik singkong, usaha keripik singkong. Ini ada pemilik, kemudian di bawahnya ada manajer, ada bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian keuangan. Nah, ini adalah kualifikasi dari tenaga kerja yang akan kita terapkan di SOP usaha kita. Seperti pimpinan usaha atau pemilik gitu. Jadi dia ini Nah, sampai di sinilah presentasi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya Lasri Melni, BP 1810-2006. Mohon pamit dan undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.